Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kang Ube, Baraya Kang Ube, sahabat-sahabat Saung Ngaji News, sahabat-sahabat pesantren gratis Saung Ngaji Aduha, sahabat-sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kasih sayang Allah, dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah melimpahkan berbagai nikmatnya, termasuk nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal buat hidup yang maha kekal kelak di akhirat. Karena saking kekalnya nanti di akhirat, jadi kita harus banyak bekalnya. Makanya Allah memberikan nikmat, masih diberikan kesempatan bisa hidup untuk beribadah sebaik mungkin, mengumpulkan bekal untuk kelak nanti kita hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak bersyukur, minimal dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, zikir alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu adalah zikir yang ringan di mulut ya, tapi sangat berat di timbangan. Dan juga bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kecintaan kita, rasa penghormatan kita kepada beliau, dengan senantiasa membacakan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, atau yang salawat yang pendek sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad ya, pakai sayyidina ataupun tidak juga tidak apa-apa. Yang pentingnya kita mengucapkan salawat kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat, dalam hidup ini ya, kita senantiasa, kadang-kadang tidak semua orang menyukai kita ya, ada juga yang membenci kita. Jadi itu adalah sunatullah dalam kehidupan. Sekelas Rasulullah SAW yang maha benar dan maha dijaga kemuliaannya, juga tetap ada saja orang-orang yang membencinya ya, karena memang begitulah kehidupan, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi apabila kita bertemu dengan orang yang membenci kita, kita nggak perlu ikut benci, karena dalam ajaran juga kita tidak boleh membenci semua orang, tidak boleh membenci orang gitu ya, kepada siapapun, kepada apapun kita tidak boleh membenci. Apabila itu terjadi pada diri kita, kita sudah berbuat baik ya, perasaan kita sudah dievaluasi, diri ini apa ada salah kepada dia, apa ada ucapan yang salah atau apa, tapi tetap dia berbuat benci kepada kita, ya kita tidak boleh ikut membenci ya, biarkanlah kita serahkan kepada Allah. Allah yang menggenggam dan membolak-balikan hati setiap manusia. Maka dari itu kita tidak boleh membenci, walaupun ada ya secara alamiah manusia kita juga asa kumaha gitu ya, kita tuh udah baik, udah gimana, tapi dia membenci kita, ya sudah ya, jangan dipikirkan ya, dia juga belum tentu mikirin kita. Apabila kita membenci seseorang, itu artinya Anda sudah ngasih kunci kehidupan kita itu kepada dia. Ya, saya ulangi nih. Jadi kalau kita membenci seseorang, berarti kita sudah ngasih kunci kehidupan kita ke dia. Maksudnya gimana? Ya dia bisa, kalau sudah punya kunci kita, ya dia sudah bisa buka kapan saja, mengobrak-abrik hati kita, mengobrak-abrik waktu kita. Kita sedang makan, ingat dia ya, karena kebenciannya. Kita sedang beraktivitas, ingat dia. Kita baca WA, jadi ingat dia, jadi membenci terus ya. Jadi hidup kita tuh diobrak-abrik sama dia karena kunci kita itu udah dikasih ke dia. Maka dari itu nggak bolehlah membenci ya, biarkan itu. Kalau dia membenci, serahkan saja kepada Allah. Kita mah tetap saja berbuat baik kepada dia. Jadi jangan dibalas kebencian dengan kebencian, tapi balas dengan kebaikan. Karena kalau kita sudah membenci orang, berarti kita sudah ngasih kunci kehidupan kita kepada dia, sehingga dia bisa ngobrak-ngabrik kapan saja kehidupan kita. Daripada hidup kita menjadi menderita ya dia mah belum tentu mah mikirin kita aja yang mikirin dia, nggak perlu ya. Dan hidup kita mah masih banyak cerita ya. Yang penting mah kita fokus ke depan saja, hidup kita ditata sebaik mungkin,
Jangan dengerin orang yang tidak senang kepada kita. Kita tetap saja berbuat baik kepada mereka sebagai apa? Sebagai ibadah kepada Allah, ya. Kan itu jadi pahala, ya. Malah sangat mulia kata Rasul bagi orang yang senantiasa membenci kita, yang meludahi Rasulullah tiap lewat ke masjid, diludahi tiap lewat. Jadi ya Rasul tidak marah, ya. Tetap saja, ya. Itu jadikan ibadah. Itulah salah satu mungkin Allah menguji kita, ya, kesabaran kita. Kita sudah belajar sabar dari sejak SD, ya. Sabar itu adalah ini. Kapan ujiannya? Nah, itulah ujiannya sekarang. Ataupun kapan yang kita selalu dibenci, itu ujian dari Allah, ujian kesabaran kita. Sabar tidak kita tuh, ya. Jadi kalau kita dibenci oleh orang lain atau kita membenci seseorang, sesuatu atau apapun, kita nggak perlu membenci. Ya udah, serahkan saja kepada Allah, kita tetap berbuat baik. Kalau kita sudah membenci juga kepada dia, berarti kita sudah ngasih kunci yang sangat berharga dalam kehidupan kita ke dia, sehingga dia bisa kapan saja membuka kehidupan kita, mengobrak-abrik pikiran kita, mengobrak-abrik hati kita. Percuma, yang rugi siapa? Kita sendiri, ya. Maka serahkan saja kepada Allah. Kita melempeng saja menghadapi kehidupan yang sedang dijalani, ya. Ya sudah, ya. Kita tetap saja fokus kepada kebaikan, pada ibadah yang kita lakukan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik sahabat-sahabat, mari kita berbuat baik kepada siapapun. Jadikan kita menjadi pelanjut perjuangan Rasul, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, menyebarkan semua kasih sayang kepada siapapun, ya, tanpa melihat dia beda agama atau segala, ya udah, semua kita harus berbuat baik, ya, karena itu ajaran yang sangat luhur bagi kita. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji santai, ya, santai saja ngaji mah, nggak perlu yang ribet-ribet, ya. Penting mah hidup kita belajar dan terus belajar, ya, untuk memperbaiki diri. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya kadang-kadang lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih, jazakallahu khairan katsiran, untuk sahabat-sahabat yang senantiasa membantu perjuangan Saung Ngaji News, Saung Ngaji Aduha, pesantren gratis untuk yatim duafa. Ya, saat ini memang kita lagi fokus untuk pembangunan masjid. Jadi mudah-mudahan masjid yang salah satu syarat untuk melengkapi sebuah pesantren, ya, bisa segera beres. Mudah-mudahan. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran, dari investasi harta yang Anda titipkan, amanahkan untuk pembangunan masjid ataupun untuk operasional pesantren. Biarlah Allah yang maha membalas dengan segala kemuliaan, dengan segala rezeki yang datangnya dari berbagai arah dan berlimpah serta berkah, juga tentunya menjadi investasi bekal pahala yang akan mengalir terus dunia akhirat. Jadi nanti kalau ada yang beribadah di masjid itu, ya, baik santri atau warga atau siapapun, nanti pahalanya juga akan mengalir kepada Anda yang sudah membantu memfasilitasi rumah ibadah, rumah Allah, ya. Jadi berbahagialah bagi yang sudah ataupun yang akan, yang belum, ya. Mari sama-sama kita investasikan harta kita di jalan Allah, salah satunya untuk pembangunan masjid, sehingga nanti kita mendapatkan pahala jariah dari orang-orang yang beribadah di dalamnya, tanpa mengurangi pahala ibadah orang yang melaksanakan ibadah di masjid ini. Jadi ada yang sholat, ada yang ngaji, ataupun yang kajian, itu ya, di masjid itu, nanti pahalanya yang ngajinya, yang sholatnya, yang kajiannya di sana dapat pahala sempurna, kita pun yang ikut andil memfasilitasi juga dapat juga kecipratan pahalanya. Itulah yang menguntungkan, ya. Walaupun kita tidak sholat mungkin di sana karena jauh atau bagaimana, tapi kita mendapatkan terus aliran pahalanya. Itulah yang namanya pahala jariah. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Hanya Allah yang mampu membalas segala kebaikan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, ini situasi di kawasan pesantren Saung Ngaji Aduha. Ini asli, ya, suaranya. Ada suara ini domba, ini di sini. Ini masjidnya.
yang sedang kita sama-sama perjuangkan untuk pembangunannya dari awal 0 rupiah. Sekarang sudah alhamdulillah sudah seperti ini, walaupun belum selesai, masih banyak material yang dibutuhkan, tapi alhamdulillah sudah sampai seperti ini. Adalah suatu keajaiban yang Allah kasih kepada kita semua yang peduli kepada perjuangan, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Salah satunya kita di kawasan pesantren gratis ini kita melengkapi fasilitas, salah satunya adalah masjid. Ini masjidnya mudah-mudahan bisa segera beres dan bisa segera dipakai oleh para santri dan warga sekitar pesantren Saung Ngaji Aduha. Jazakallah khairan katsiran bagi sahabat-sahabat yang telah berkenan membantu, walaupun masih banyak sebenarnya material yang dibutuhkan, tapi mudah-mudahan ada dari sahabat-sahabat yang berkenan untuk melanjutkan. Masih banyak material ini yang perlu kita butuhkan ya untuk pembangunan ini, ya bertahap saja. Mudah-mudahan masih ada sahabat-sahabat yang terus membantu sampai selesai pembangunan masjid ini. Berapapun kami terima, karena pasti berharga di hadapan Allah. Jadi kalau masjid kan benar-benar investasi ya. Jadi dari berapapun yang Anda infakkan untuk masjid, dimanapun masjidnya, salah satunya masjid ini, maka nanti dari siapapun yang beribadah di dalam masjid tersebut, maka pahalanya akan ikut kebagian gitu ya, keberkahannya ya, tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan ibadah di masjid itu. Jadi tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan ibadah di masjidnya, Anda pun dapat pahala juga. Itulah bedanya pahala jariah itu. Jadi berkahnya akan mengalir ya kepada siapapun yang membantu, memfasilitasi orang untuk beribadah. Baik sahabat-sahabat, terima kasih. Tetap semangat, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kesehatan. Ini suara asli ya, suara domba ya, suara tongeret ya. Alhamdulillah, inilah alam ciptaan Allah.